Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya dimanapun Anda berada. Izinkan saya bertanya dari ketulusan hati ini, adakah Anda memiliki kerinduan untuk menjadi pribadi yang akrab dengan Tuhan? Bahwa Anda adalah seorang yang bukan orang sekedar beragama, tapi Anda yang rindu mempunyai suatu hubungan intim, hubungan yang harmonis, yang akrab dengan Allah, Tuhan pencipta, Allah sang pengasih dan penyayang. Nah, saya mengajukan satu pertanyaan dan perenungan, mana mungkin Anda tiba-tiba saja menjadi orang yang akrab intim dengan Tuhan? Pasti ada harga yang harus dibayar, ada proses panjang yang harus dilakukan. Saya beri contoh, tidak ada pohon yang tiba-tiba pohon itu jadi besar, berakar kuat, berbuah lebat. Pohon itu tumbuh pelan-pelan di tepi sungai yang aliran airnya itu dihisap oleh akar, dan pohon itu pelan tapi pasti mengeluarkan daun dan buah. Nah, begitu pula dengan saya dan saudara. Saya bisa mengambil contoh tentang seorang nabi yang namanya Daniel. Di loteng tempat istana tempat Daniel tinggal, itu ada loteng yang menghadap ke arah kiblat. Jadi orang Kristen juga ada contoh nabi yang menghadap kiblat, yaitu menghadap kota Yerusalem. Nah, Nabi Daniel ini menyembah, berdoa, memuliakan Allah satu hari 3 kali. Dan beliau selalu menghadap kepada jendela yang kiblatnya ke arah Yerusalem sebagai wujud kerinduan kapan bangsanya dipulihkan. Karena waktu itu Daniel ada dalam istana raja, tetapi dalam status sebagai tawanan perang. Lalu saya beralih kepada Mazmur 119, di mana ditulis di situ kalau Daniel satu hari 3 kali, Daud satu hari 7 kali. Beliau praise and worship, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau saya boleh bercerita tentang Nabi Nuh, Nabi besar Abraham, tentang Musa, Yesaya, Yeremia, Samuel, Petrus, Paulus, Yohanes, beliau-beliau itu adalah orang-orang yang membangun, membina hubungan akrab dengan Tuhan. Lalu dikatakan dalam Mazmur 42, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi pemazmur ini menyampaikan kerinduan hatinya. Aku bukannya sekedar berdoa, aku bukannya sekedar nyanyi memuji Tuhan, tapi di balik semua itu ada satu motivasi, aku rindu ketemu dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Lalu kemudian dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah, yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada 3 hal yang dianjurkan dalam ayat ini: selalu bersukacita, selalu berdoa, dan selalu bersyukur. Apakah itu Anda lakukan dalam hidupmu sehari-hari? Anda selalu mengingat, oh ini adalah anugerah Tuhan. Anda sukacita dengan kemurahan Tuhan. Oh, inilah saatnya aku menghampiri Tuhan. Anda berdoa kepada Tuhan.
Oh, ini saatnya aku berterima kasih karena Tuhan baik. Anda bersyukur. Dan 3 hal ini, sukacita, doa, dan syukur, itu mewarnai hidup Anda tiap-tiap hari. Day by day, siang malam. Dan itulah suatu yang disadari atau tidak, menumbuhkan hubungan antara pribadi kita dengan Tuhan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, sekarang akhir dari perenungan ini adalah izinkan saya bertanya, adakah Anda benar-benar rindu mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan? Kalau rindu, pasti ada tindakan. Kalau rindu, pasti ada wujudnya, di mana Anda memberi dirimu, membuka dirimu, mendekat. Yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, dengan sukacita senantiasa, dengan tidak putusnya berdoa, dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara. Dengan meneladan Daniel, dengan meneladan Daud, yang tiap-tiap hari selalu mengusahakan, memerlukan, orang Jawa bilang diperlok-perlok ke waktu untuk menghadap Tuhan secara khusus. Jadi doa itu menyembah, memuji Tuhan bukan hanya sekedar ikut nyanyi dalam gereja, tapi Anda menyediakan waktu yang khusus karena kerinduan kepada Tuhan. Jadi begini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, dimanapun Anda berada, kerinduan untuk hidup dekat dengan Tuhan itu dimulai dari sini dan dimulai dari sini. Ada sesuatu yang orang bilang motivasi, sesuatu yang menggerakkan, sesuatu yang menjamah, sesuatu yang menarik, sesuatu yang mendorong bahwa Anda pengen, rindu, atau bisa dikatakan senang kalau Anda bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Maaf Bapak Ibu, saya tidak mengatakan, saya tidak menilai Anda nggak ngerti. Tapi justru sebaliknya, saya percaya banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang mengerti masuk dalam hadirat Allah itu nuansanya berbeda. Dekat dengan Tuhan itu ada damai sejahtera. Dekat dengan Tuhan itu ada sukacita yang ilahi. Dekat dengan Tuhan itu orang Jawa bilang nampi katentremaning manah. Ada suatu damai sejahtera. Ada satu ketenteraman yang begitu ilahi, yang membuat saudara rasa-rasanya tidak mau berhenti ketika masuk dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang sudah, saya mohon ditingkatkan hingga Anda adalah orang yang lebih akrab dengan Tuhan, dan Anda yang belum, mari silakan melanjutkan. Saya teringat akan seorang wanita yang sangat saya kagumi, yaitu Mother Teresa. Beliau berkata, beliau bersaksi, saya tidak pernah lupa, setiap pagi aku mencari Tuhan. Setiap pagi aku merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku berusaha masuk hadirat Tuhan. Dan setelah ada dalam hadirat Tuhan, aku bertanya, Yesus, aku kekasih jiwamu. Yesus, aku prajuritmu. Katakan padaku, Yesus, apa yang harus aku lakukan hari ini untuk memuliakan Engkau, untuk menjalankan kehendak-Mu. Jadi di samping Daniel dan Daud yang ada dalam Alkitab, saya menemukan beberapa orang yang rindu, sangat rindu hidup bersama Tuhan. Salah satu adalah Mother Teresa. Mari ikuti jejak langkah orang-orang yang sudah lebih dahulu mendahului kita hidup akrab dengan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.
harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa